Shalom warga kerajaan dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 fatsal. Yang fatsal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat violence, dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat, pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya, tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu. Tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of corona. Karena tinggal di rumah. Kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum, pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang fatsal pertama, langsung saja fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Dalam jemaat Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, mari kita sama-sama bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Kesetiaan kau pegang hidupku.
muliakan, tinggikan dia.
yang terindah Tuhan buat setiap kami. Kota kami melihat kemuliaan-Mu nyata buat bangsa dan kota kami. Ini setiap pribadi kami mau berdiri buat kota dan bangsa kami. Kami rindu untuk kami melihat kemuliaan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jesus. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan. Katakan bumi penuh kemuliaan. Yesus Kristus, saat ini Bapa kami berdoa untuk pemulihan segala sesuatu atas bangsa kami Indonesia, atas setiap provinsi yang ada di Indonesia, atas setiap kota media, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa sampai pelosok manapun Tuhan. Kami percaya saat ini Bapa setiap jiwa-jiwa dibangkitkan dalam nama Yesus. Mereka bangkit percaya dan bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi atas kehidupan mereka. Kami percaya juga Tuhan dalam nama Yesus untuk Indonesia, di mana Injil diberitakan atas seluruhnya Tuhan. Dan kami percaya mereka mendengar dan mereka menerima dan mereka percaya pada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap para hamba Tuhan di Indonesia. Kami percaya biarlah kami bergandeng tangan Tuhan. Kami bersatu membawa jiwa sebanyak mungkin datang dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan di Indonesia. Karena kami percaya Engkau Tuhan mengendaki supaya bangsa kami benar-benar kokoh, kuat, tegar dalam iman percaya pada Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya semua kami di Indonesia benar-benar diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan atas bangsa kami, Engkau Raja atas bangsa kami, dan semuanya terjadi untuk kemuliaan dan hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan Engkau terjadi bangsa kami hari ini seperti yang ada di surga. Terima kasih Bapa, ini doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, kami berdoa. Dan kami terus menopang doa pemerintahan yang ada di Indonesia, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok pedesaan RT RW. Berikan hikmat kebijakan, mulai dari presiden, wakil presiden sampai para menteri yang ada, sampai ke gubernur-gubernur, para bupati, para camat, para desa, semuanya Tuhan. Biar mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh dengan integritas. Terima kasih Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Bangsa Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memiliki semangat, yang memiliki integritas, yang jujur dan profesional. Terima kasih Bapa. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Bapa, kami berdoa untuk bangsa kami. Bangsa kami adalah bangsa yang diberkati dengan berkat kesehatan. Kami berdoa semua yang terlibat di dalamnya, dokter-dokter yang ada, para perawat atau semua yang terkait di dalamnya, berikan kekuatan, kemampuan, sehingga di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menangani setiap pasien yang saat ini terpapar dengan virus corona. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, biarlah mereka Tuhan mendapatkan kesehatan, mendapatkan kekuatan lewat tangan dokter, lewat tangan perawat, semua yang bekerja di medis. Terima kasih Bapa, biarlah itu pemulihan itu terjadi. Bangsa kami sehat, bangsa kami kuat, bangsa kami senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa minta pemulihan terjadi bagi generasi milenial hari-hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan Yesus boleh menyertai generasi ini. Generasi baru, generasi yang takut Tuhan, generasi yang diberkati oleh Tuhan, masa depan yang diberkati dan disertai oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa,
memberkati dinas pendidikan yang membawahi setiap lembaga-lembaga yang ada, mulai dari playgroup, TK, SD, SMP, bahkan SMA. Kami minta biarlah kasih karunia Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka, memberkati mereka dengan hikmat Tuhan, sehingga mereka dapat mengelola setiap lembaga-lembaga yang ada, dan lembaga-lembaga yang ada juga dapat menjalankan dinas roda pendidikan yang ada dengan baik dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini juga kami berdoa melepaskan berkat Tuhan buat setiap pendidik, guru-guru yang ada. Biarlah hikmat kasih karunia Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka, memberkati mereka menjadi guru-guru yang radikal di dalam Tuhan, guru-guru yang mengajar dengan pengurapan yang baru di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak didik yang ada Tuhan, kami percaya mereka adalah generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi yang radikal dalam Tuhan, generasi-generasi yang berprestasi, generasi-generasi yang akan mencetak sejarah bagi kota, bagi pulau, bagi provinsi, bahkan bagi negara ini. Kami percaya Tuhan Yesus akan terjadi satu terobosan yang besar bagi dunia pendidikan, dan kami percaya bahwa generasi-generasi muda hari ini adalah generasi-generasi yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Hari ini Tuhan kami berdoa, kami merebut jiwa-jiwa mereka yang jauh dari Tuhan hari ini. Kami tarik mereka dengan cara Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau bawa mereka sehingga mereka menjadi generasi-generasi yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami dedikasikan segala sesuatu yang terbaik bagi generasi muda hari ini, hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya Bapa yang baik, kami terus berdoa Tuhan demi pemulihan ekonomi di bangsa kami, di bangsa Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang menyertai, memberkati setiap pengusaha ya Tuhan. Kiranya Allah sendiri yang terus berkarya atas kehidupan mereka, atas kerja mereka, baik menengah, kecil. Kiranya Allah sendiri yang terus beracara atas kehidupan mereka dan perekonomian bangsa Indonesia ini, yang menopang pemerintahan bangsa Indonesia ini dalam perekonomian Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai, kasih karunia Allah terus melimpah-limpah atas bangsa kami, atas pemulihan ekonomi setiap yang berusaha, nelayan, pabrik, mall, pertanian, peternakan. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati mereka, kiranya perekonomian bangsa Indonesia dipulihkan. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan acara yang sangat istimewa. Doa saya sebagai hamba Allah, setiap saudara sahabat Kristus yang diberkati Tuhan baik-baik saja. Amin, 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 haleluya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat Kristus yang ada dalam kemurahan Tuhan hari ini, langsung saja kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam Matius 17 ayat yang ke-11. Matius 17 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Amin, saudaraku. Memulihkan segala sesuatu. The restoration all things. Artinya apa, saudaraku? Artinya Yesus menjadi sumber ide. Yesus menjadi sumber penggagas dari sebuah pemulihan. Artinya apa? Yesus menjadi resource bagi sebuah pemulihan segala sesuatu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemulihan apa saja pertanyaannya buat kita? Yang pertama adalah bisa jadi pemulihan buat bangsa kita, pemulihan buat pulau kita, pemulihan buat ekonomi, pemulihan buat kesehatan. Apakah termasuk pemulihan buat rumah tangga, pemulihan buat ekonomi keluarga kita, atau dompet kita? Yes, all things. Secara keseluruhan Allah merupakan sumber daripada sebuah pemulihan yang besar yang terjadi. Yang percaya katakan amin.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pemulihan ekonomi secara pribadi juga terjadi. Hari-hari ini di tengah-tengahnya virus COVID-19, ada banyak orang yang mengeluh, ada banyak orang yang khawatir, tetapi ada kabar baik dari surga buat kita bahwa Allah akan memulihkan segala sesuatu. Karena firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Dia berkata bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanmu. Yang setuju katakan amin. Satu saat saya pergi ke ATM saudaraku, dan waktu saya ke ATM saya pengen transfer, dan ATM-nya ATM Kristen dia bagus sekali. Ketika saya transfer, saldonya tidak mencukupi, tulis Shalom, saldo Anda tidak mencukupi. Saya bilang Shalom, saya maafkan. Saudaraku, ini ATM Kristen. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, semua akan dipulihkan. Restoration all thing akan terjadi buat kita. Yang setuju katakan amin. Ketika Ayub dipulihkan oleh Tuhan saudaraku, dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau, kata Ayub. Artinya apa saudaraku? Jangan jadi Kristen katanya. Saudara masih ingat satu ilustrasi yang klasik. Seorang pengamen yang pakai kacamata hitam di lampu merah. Dia selalu nyanyi saudaraku, bintang kecil di langit yang biru. Katanya amat banyak menghias angkasa. Katanya kenapa si pengamen ini ketika dia ngamen nyanyi bintang kecil selalu diembel-embali dengan katanya rupanya selidik demi selidik. Pengamen ini adalah pengamen yang buta, tidak pernah melihat indahnya pelangi, tidak pernah lihat indahnya bintang dan bulan, tidak pernah lihat indahnya pemandangan di laut Sumba yang sangat luar biasa, saudaraku. Makanya pesan moral buat kita, sekalipun kita menjadi Kristen, jangan jadi Kristen katanya. Belajar seperti Ayub ketika sudah dipulihkan. Dia berkata, bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, bukan dari kata majelis, bukan dari kata diaken, tetapi mataku sendiri melihat bahwa Yesus itu ajaib dan berkuasa. Doa saya sebagai hamba Allah di tengah-tengah saudara mengikuti acara ini, saya berdoa pemulihan demi pemulihan akan terjadi bagi setiap kita yang sedang merindukan. Karena Alkitab berkata restore all things, dalam segala sesuatu akan dipulihkan. Mungkin sebagian saudara berkata, tidak mungkin pendeta dipulihkan. Ketidakmungkinan yang pertama hanya milik setan, tetapi yang kedua adalah milik orang yang percaya. Karena apa? Alkitab saya berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, dan bagi orang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sederhana tetapi sangat menarik untuk kita pelajari bersama, yaitu apa yang disebut dengan God is the restorer. God is the restorer. Allah, Yesus sang pemulih. Katakan pemulih sama-sama. Ketika berbicara masalah sang pemulih, saudaraku, kita bicara masalah pemulihan, ada 3 hal yang menarik untuk diperhatikan dalam bagian ini. Yang pertama adalah God in control. Artinya apa? Semua yang terjadi di dalam hidup kita ada dalam kontrolnya Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, tidak ada sehelai rambut pun yang jatuh tanpa seizin Tuhan. Termasuk terjadinya corona, pendeta, apakah termasuk dalam kontrolnya Tuhan? Yes. Semua yang terjadi, masalah, tekanan, kesulitan, dan semua yang terjadi di bangsa ini adalah seizin Tuhan. Ketika saya dalam keadaan lemah dan saya keadaan putus asa sebagai seorang hamba Allah yang melayani, kadang-kadang saya mengalami tekanan dan putus asa dan mengalami berbagai macam persoalan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya menjadi kuat ketika saya dengar kalimat ini, bahwa semua yang terjadi tidak ada istilah kebetulan. Amin, 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 amin. Haleluya. Tetapi yang kedua adalah tentang rancangan Tuhan. Yang pertama adalah semua dalam kontrolnya Tuhan. Tetapi yang kedua adalah, saudaraku, master plan of God.
Rancangan Tuhan, firman Tuhan berkata, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan kebaikan yang terjadi atas hidup kita. Jangan curiga dulu sama Tuhan. Jangan mulai berkata katanya ikut Tuhan, katanya semuanya bla bla sebagainya itu terjadi dalam hidup, tapi katanya diberkati. No, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan punya rencana yang hebat atas kita. Tuhan belum selesai bekerja. Perjalanan waktu yang disertai oleh Tuhan akan membawa kepada satu kemuliaan yang sangat luar biasa. Yang kedua adalah master plan of prosperity. Rencana kemakmuran yang terjadi atas kita. Tetapi yang ketiga adalah berbicara masalah Jesus in the restore. Yesus yang menjadi sumber pemulihan sejati akan terjadi atas hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan yang menarik yang perlu dijawab atas kita adalah what the meaning is restoration all thing? Apa itu pemulihan secara keseluruhan? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada, secara umum kata restorasi, kata pemulihan itu saudaraku diterjemahkan dengan sesuatu kata yang sangat menarik secara umum adalah, yang pertama adalah memperbaiki. Istilahnya adalah a house of building. Seperti bangunan yang rusak di tempat tsunami, seperti bangunan yang sudah amburadul kacau balau, disitulah Tuhan akan membangun reruntuhan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Amin, amin, amin. Kalau hidupmu sedang mengalami kegagalan, kalau hidupmu sedang mengalami reruntuhan, kalau hidupmu mengalami kegagalan, gagal dan gagal lagi, apa yang engkau cari, duhai kasih tambatan hatiku, dan sebagainya. Satu saat Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, saya melayani di kota Biak. Saudaraku, di kota Biak saya diajak jalan-jalan sama salah satu diaken pengurus di kota itu, gereja itu, ke satu tempat pinggir pantai. Dan di situ ada tempat pelelangan ikan, rumah pelelangan yang sudah hancur lebur, saudaraku. Tinggal puing-puing. Ketika saya melihat tempat itu, Tuhan mulai ngomong gini, demikianlah saya akan bisa memulihkan sesuatu yang sudah hancur, sekalipun Tuhan akan membuat a house of building, seperti bangunan yang hancur, tempat pelelangan yang hancur, dan Tuhan bangun kembali dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi yang kedua adalah apa yang disebut dengan to set in order. Saudaraku, memulihkan itu akan terjadi buat kita. Katakan sama-sama, belum terlambat. Katakan sama-sama, Tuhan masih hidup dan berkuasa. Katakan Gusti mboten sare. Amin, amin, amin. Tapi yang ketiga adalah to the throne, mengembalikan, saudaraku. Katakan sama-sama, mengembalikan. Ketika Tuhan mengembalikan, ketika Tuhan memulihkan, dikembalikan dalam keadaan yang semula. Tapi dalam bahasa Greka, saudaraku, dalam perjanjian lama khususnya, maksud saya ke perjanjian lama, adalah kata yang dipakai adalah pemulihan adalah restorasi atau restitusi. Amin. Katakan sama, restorasi dan restitusi. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dalam kata Ibrani kata yang dipakai adalah salam. Katakan salam sama-sama. Artinya ada mengembalikan sesuatu yang dicuri. Mungkin hari ini engkau tidak sedang kecurian secara keuangan saudara. Tetapi mungkin saudara, sukacita saudara sedang dicuri. Selama menjadi orang Kristen tidak pernah tersenyum. Tersenyum pun terpaksa. Sungguh terpaksa aku tersenyum, misalnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Mungkin kesehatanmu sedang dicuri, masa depanmu sedang dicuri, kebahagiaanmu sedang dicuri. Ada kabar baik buat kita, saudaraku yang dikasih Tuhan, yaitu apa dikatakan? Menggalipkan sesuatu yang dicuri. Pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan, tapi Yesus datang untuk membawa hidup. Yang setuju katakan amin. Tapi yang kedua adalah kata salam adalah mengembalikan apa yang dipinjam. Apa yang dipinjam akan dikembalikan, saudaraku. Artinya hukum pinjam meminjam. Kalau orang meminjam harus mengembalikan. Jangan kalau suka, saudara, Pak, saya ini karunianya meminjam. Dan kalau sudah meminjam tidak mau kembalikan, saudaraku. Dan kalau orang ketuk-ketuk mau nagih utang mulai berkata, Tuhan butakan mata mereka. Butakan mata mereka, saudaraku. Supaya apa? Orang yang nagih utang tidak lihat kita. Nah, saudaraku. Tetapi ada kabar baik.
Kata pemulihan, restorasi dari kata salam, itu artinya saudaraku yang dikasih Tuhan mengembalikan apa yang dipinjam. Dipinjam mesti kembali. Yang setuju katakan amin. Tetapi yang ketiga adalah membentuk kembali. Saudaraku, kalaupun kehidupan saudara hancur, masa depan saudara hancur, ekonomi hancur karena COVID-19, saudaraku, ada kabar baik buat kita. Allah mengembalikan kembali. Amin, 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 amin. Mengembalikan menjadi satu keadaan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, orang yang tinggal dalam kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Yang setuju katakan amin. Jadi tidak ada kata terlambat, sekalipun nasi sudah jadi bubur, bubur pun akan tetap wenak soro untuk kita nikmati. Yang setuju katakan amin. Ketika saudaraku, Yesus datang kepada Lazarus yang sudah mati, saudaraku. Saudaraku, keluarga mereka, saudaraku, orang tuanya berkata, Yesus, kau sudah terlambat. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus penolong dalam kesesakan. Dalam kitab Mazmur dikatakan tidak pernah terlambat. Dikatakan very present. Artinya sangat terbukti. Dari terjemahan lain dikatakan sonde pernah terlambat. Yang setuju katakan amin. Yesus tidak pernah terlambat. Sepertinya pertolongan Tuhan terasa terlambat. Doa-doanya belum dijawab. No. Yesus tidak pernah terlambat. Katakan sama-sama, Yesus tidak pernah terlambat. Tetapi dalam terjemahan lain, khususnya dalam terjemahan Greka dikatakan bahwa apokatistemai. Artinya apa saudaraku? Membentuk sesuatu kembali kepada bentuk-bentuk semula menjadi bentuk awal. Jadi dibentuk kembali saudaraku. Tetapi yang kedua adalah yang dimasukkan adalah ayat ini hanya tertulis kata pemulihan. Kata istilah Greka yang dipakai ada hanya di dalam Kisah Rasul 3:21 yang artinya adalah restore. Tujuan Tuhan adalah memulihkan setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Hari ini ada kabar baik buat saya dan saudara dimanapun saudara berada. Sahabat Kristus yang diberkati oleh Tuhan. Bahwa pemulihan masih ada di depan kita. Sekalipun kalau kita lihat medsos, iman kita bisa menjadi lemah. Tapi ada kabar baik hari ini. Believe or not, percaya atau tidak, pemulihan demi pemulihan akan Tuhan kerjakan. Oleh karena itu di acara yang sangat istimewa, kita pakai dress code-nya dengan berbagai macam daerah saudaraku. Tujuannya apa? Ini bukan karena ikut karnaval, no. Bukan supaya keren saudaraku, no. Supaya umbu wahyu dasaliku saudaraku. Supaya kelihatan keren manis, no. Saudaraku, rupanya ini tindakan profetik. Dengan pakaian yang kita pakai, konser doa 1 jam yang kita lakukan. Supaya kita berdoa Indonesia, bangsa-bangsa, pemulihan, keuangan, kesehatan dipulihkan dalam nama Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa buat yang sedang di PHK di rumah. Mungkin saudara berkata, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Mungkin nasib saya Pak, saya di PHK. No, ada kabar baik buat saudara. Ada harapan dan selama masih ada harapan, masih ada mujizat yang terjadi. Seorang dokter namanya Yang dalam Analytical Concordan, dia berkata sangat bagus. Kata pembentukan kembali itu diterjemahkan dengan kata yang sangat bagus. Reconstitution. Saudaraku, dikembalikan, restitusi kembali saudaraku. Mengalami peleburan, pemulihan menjadi sesuatu yang baru. Yang setuju katakan amin. Artinya Tuhan itu menghendaki punya satu master plan yang namanya return to Eden. Dikembalikan dalam keadaan yang semula. Yang setuju katakan amin. Pure blessing. Rencana Tuhan ketika dikatakan dalam ayat firman Tuhan diperkatakan bahwa memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu saudaraku. Return to Eden sedang ada di depan kita bagi setiap orang yang percaya. Artinya apa? Saudaraku akan dipulihkan secara berkat rohani. Hubungan dengan Tuhan akan dikembalikan. Saudara menjadi haus akan Tuhan. Makanya ketika saya katakan sesi yang lalu, corona ini akan membuat dua tipe orang, dua golongan orang. Yang pertama orang yang cuek,
ya sudah, enggak ke gereja, enggak apa-apa. Memang takdirnya kita seperti ini. Tetapi yang kedua adalah akan melahirkan orang-orang yang excited, orang-orang yang haus akan Tuhan dan mencari Tuhan. Saya bersyukur kemarin ada kesaksian dari seseorang yang berkata, Pak, sekalipun ibadah mau streaming kecil-kecilan, kami meneteskan air mata, Pak. Kenapa? Kami melihat orang-orang yang haus begitu dahsyat akan rumah Tuhan dan hadirat Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama return to Eden, rencana Tuhan, pemulihan yang terjadi adalah saudaraku berkat secara rohani dan keselamatan dikembalikan. Tapi yang kedua adalah berkat jiwani, damai dan sukacita. Hai, yang tidak pernah bersukacita hari ini bersukacitalah saudaraku. Dunia boleh bergelora, saudara dokor kita boleh kekurangan, tabungan tinggal nipis. Ketika masukkan ATM, shalom maaf, saldo Anda tidak mencukupi. Dan saudara berkata saya maafkan, dengar baik, ada kabar baik buat kita bahwa Tuhan akan memulihkan secara jiwani, damai dan sukacita. Tapi yang ketiga adalah jasmani, itu artinya materi, kesehatan dan keamanan terjadi. Seperti alamunah virus corona mulai berjalan, saya berdoa untuk seluruh umat Tuhan. Tuhan hanya dalam bisikan hati saya dikatakan tidak akan pernah terjadi apa-apa terhadap umat Tuhan. Amin, haleluya. Jadi yang ketiga adalah pure blessing, return to Eden, berkat rohani, berkat jiwani, dan berkat jasmani dipulihkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pertanyaannya yang buat kita adalah apa yang akan dipulihkan oleh Tuhan? Dalam Lukas 1 ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Hati anak-anak akan kembali kepada bapak-bapak, juga demikian sebaliknya hati anak-anak kepada kembali. Pemulihan secara restore all akan terjadi. Itu salah satunya, dan banyak hal yang lain yang Tuhan akan kerjakan. Pertanyaan terakhir buat kita adalah di tengah-tengahnya acara yang sangat istimewa adalah the key of recovery. Apa rahasia, apa kunci bagaimana sebuah restore all itu terjadi? Saudaraku, ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, dan doa saya pemulihan segala sesuatu termasuk ekonomi, struktur pemerintahan, gereja dan semua akan dipulihkan secara luar biasa. 2 Tabarik 7:14, baca sama-sama ayat ini. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta apa? Memulihkan negeri mereka. Saya mendapatkan video klip Itali. Mereka di jalan-jalan merendahkan diri dan berdoa, bersujud mencari Tuhan. Kuncinya sangat luar biasa. The key of recovery, rahasianya sangat bagus, yaitu dan umatku yang akan disebut merendahkan diri, pengakuan dosa dan bertobat. Merendahkan diri di hadapan Tuhan akan dipulihkan. Kabar baik buat kita semua, seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada. Restore all thing sedang menunggu Anda. Pemulihan apa saja sedang terjadi. Kami hari ini berdiri sedang bernubuat, sedang bermimpi, sedang minta kepada Tuhan, sedang menantikan lawatan Tuhan supaya restore all thing itu terjadi di setiap lini yang ada, sehingga setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Bagi yang mengalami ketakutan, bagi yang mengalami kekhawatiran, bagi yang mengalami gundah gulana, hari ini aku berdoa saudaraku, ada kabar baik bahwa restore all thing akan terjadi, pemulihan dan harapan akan terjadi buat setiap saudara. Oleh karena itu doa saya sebagai hamba Allah, hari ini yang memerlukan pemulihan dari tempat saudara masing-masing. Saudara yang mendengarkan program ini, letakkan tangan kirimu di dada saya dan berdoa. Bagi yang minta pemulihan kesehatan, bagi yang minta pemulihan rumah tangga, bagi yang minta pemulihan keuangan, bagi yang minta pemulihan perusahaan, gereja-gereja dipulihkan, bangsa dipulihkan, pulau dipulihkan, suami dipulihkan, istri dipulihkan, hati anak-anak kembali kepada Allah, kasih dari surga turun atasmu. Saya berdoa dari tempat ini. Mari kita berdoa. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan.
Dan jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Sebagai hamba Allah aku berdoa hari ini, supaya apa yang kami bicarakan, firman-Mu yang sedang kami renungkan bersama, betul-betul firman Tuhan itu berkuasa dan dahsyat atas-Mu. Orang-orang yang sedang menumpangkan tangan kirinya di dada, yang sedang mengendaki pemulihan apa saja, Allah berjanji restore all things akan terjadi. In the name of Jesus, kuasa Allah bekerja atas hidup setiap kita hari ini. Kami bersyukur semua berkat Allah turun, pemulihan dan anugerah yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang setuju katakan sama-sama amin. God bless you. Tuhan memberkati sampai keturunan ke-7 dan 8. Shalom sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan, anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kami sudah boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Allah. Dan untuk menggenapi itu, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, makan sehidangan bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Engkau menguduskan kami ya Allah, hamba-Mu yang melayani, bahkan hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan menguduskan piranti yang kami gunakan, baik roti dan anggur yang ada, dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang berhak menerima perjamuan dalam mereka yang sudah dibaptis secara selam dan yang sudah sidi. Mohon untuk tidak diberikan kepada anak-anak. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai karya Kristus. Manakala tubuhnya telah terpecah-pecah untuk memulihkan bahagian hidup saudara dan saya. Itulah sebabnya percaya ke saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan cawan di tangan kanan saudara. Mari kita mengangkatnya. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah ketika kita menyadari dan mengakuinya. Sebab firman-Nya berkata bahwa Dia adalah Allah yang adil dan setia. Dia akan menyucikan segala dosa dan kejahatan kita. Darah berbicara tentang kehidupan. Darah berbicara tentang kasih Allah. Itulah sebabnya percaya ke saudara bahwa anggur yang kita angkat tinggi-tinggi ini sesungguhnya merupakan persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Hari ini kami boleh dipersatukan kembali lagi dengan tubuh dan darah-Mu. Dan kami percaya bahwa Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga Engkau mendapati kami dalam keadaan siaga, sempurna adanya di dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan menabur ya Allah. Kuduskan tangan-tangan kami ya Bapa. Biarlah apa yang kami beri hari ini, kami memberikannya dengan penuh sukacita. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan sumber segala pengharapan bagi kami, sumber penyedia yang tidak pernah habis bagi kami. Engkau akan kembali memberkati segala usaha pekerjaan kami, rumah tangga kami, masa depan kami. Dan kami tahu kami tidak akan pernah menjadi orang meminta-minta roti, karena Engkau Allah Jehovah Jireh bagi kami, Bapa yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terpuji bagi nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari
Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan pulang dan menerima berkat Allah. Kiranya kasih karunia Tuhan di dalam Kristus Yesus, dari Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai kehidupanmu dan kehidupanku. Mulai dari hari ini, kekal selamanya, bahkan sampai Maranatha. Minggu ini kami percaya ya Bapa bahwa kami akan berjalan dari berkat kepada berkat, pertolongan kepada pertolongan. Bahkan mujizat-Mu akan mengikuti langkah hidup kami, agar perlindungan Tuhan terjadi dalam seluruh bagian hidup kami. Dan biarlah kami boleh pulang dengan membawa segala yang baik itu hanya datangnya daripada Allah Bapa, kasih dari Tuhan kami Yesus Kristus, kekuatan penghiburan daripada Roh Kudus, menyertai dan menuntun kami dari tempat ini kekal selamanya, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat itu, yang percaya bahwa setiap saudara dan saya telah diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.